Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan kesungguhan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah. Kebetulan tadi saya duduk di sebelah ahli filsafat. Jadi mungkin ceramah ini agak-agak nyerempet sedikit. Para ulama sebagian berkesimpulan bahwa sholat itu seperti mi'rajnya bagi orang mukmin. Seperti berarti tidak sama dengan Rasul. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Alasannya apa? Pertama, karena sholat itu perintah yang luar biasa, yang istimewa. Biasanya Allah memberi perintah melalui petugasnya, malaikat, kepada Nabi. Tapi khusus untuk sholat, Allah langsung memberikan perintah itu kepada Rasulullah, dan di tempat yang juga istimewa, di Sidratul Muntaha, di tempat di mana ya hanya makhluk istimewa Rasulullah yang bisa berada di sana. Bahkan malaikat pun, malaikat Jibril tidak mampu, tidak bisa, tidak diizinkan Allah untuk ada di sana. Jadi sholat ini suatu yang luar biasa. Lalu siapa kita kalau ketika melaksanakannya, menunaikan dengan seadanya, dengan biasa saja? Bagaimana adab kita kepada Allah? Bagaimana adab kita kepada Rasulullah bila demikian? Satu. Kedua, ketika kita sholat, kita sedang bertamu, memenuhi panggilan Allah yang dikumandangkan melalui azan oleh muazzin. Kita sedang bertamu kepada Allah. Bukan hanya bertamu, kita sekaligus sedang bertemu dan berdialog secara intim kepada Allah. Dekat. Sarana yang paling memungkinkan kita, sarana terbaik ya, yang paling memungkinkan kita untuk dekat kepada Allah. Sarana terbaik bagi kita untuk bertemu, untuk bertemu dan berdialog kepada Allah. Kita diingatkan dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 145 sampai 146, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau kamu punya masalah, Rasul dulu sudah pernah mengalami masalah yang luar biasa berat, bahkan taruhannya nyawa. Kalau kamu punya masalah, mintalah pertolongan kepada Allah, bukan yang lain. Mintalah pertolongan kepada Allah. Hanya berharaplah kamu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan sabar. Terima masalah itu dengan ridho, dengan ikhlas, karena izinnya dari Allah. Kedua, sholat. Namun ya, wa innaha la kabiratun, tapi sholat itu terasa berat. kecuali bagi orang yang khusyuk.
Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin sepenuhnya bahwa ia bertemu dengan Allah, termasuk dalam salatnya. Dan kepada Allah dia akan dikembalikan. Gitu. Jadi, kenapa orang khusyuk itu bisa menikmati sholat? Karena ketika dalam sholat dia merasa sedang bertamu dan bertemu Allah. Kenapa menjadi berat bagi orang yang tidak khusyuk? Karena orang yang tidak khusyuk tidak meyakini bahwa dia sedang bertemu dan bertamu dengan pada Allah. Kalau dia tidak meyakini itu, bagaimana dia meyakini datangnya pertolongan Allah? Bagaimana ada kesejukan di dalam hatinya? Maka as-sholat itu satu akar kata dengan silaturahim, silah, yang artinya terhubung. Maka ada ayat Quran itu, ya, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, sudah loh ya, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring. Kenapa? Karena hatinya terhubung. Walaupun sholatnya sudah selesai, di hatinya masih terhubung dengan Allah. Ingat terus. Itu kenapa sholat, ya, salah satunya bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena di hatinya terus ingat Allah. Karena ketika sholat dia merasa dekat dengan Allah, ketika sholat dia merasa bertamu dan bertemu dengan Allah, berdialog kepada Allah. Kedua, ini ada hadis, ya. Saat yang hambaku paling dekat denganku, kata Allah, adalah ketika sujud dalam sholat. Maka berdoalah kamu ketika sujud. Penting. Jadi terutama kalau kita sholat sunnah, ya, ketika sujud perbanyak doa. Karena ketika itu posisi kita, ya, yang bisa digapai hamba sangat dekat dengan Allah. Ketiga, ini ada dialog akrab kita ketika sholat. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, ya, aku membagi sholat itu, ya, diriku dan untukmu. Jadi menjadi dua. Ya. Apa yang diminta hambaku kepadaku. Ketika kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin, ya, Allah di sana menjawab dengan membanggakan kita di hadapan malaikat. Lihat, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Dengar. Hambaku kembali memujiku. Maliki yaumiddin. Hambaku sedang mengagungkan namaku. Di riwayat yang lain, redaksinya berbunyi, hambaku sedang menyerahkan segala urusannya kepadaku. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang hambaku pinta. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, Allah bilang, ya, kepada kita bahwa semua itu pada dasarnya milikmu dan apa yang bagimu, apa yang kamu pinta. Jadi ada dialog, ada keakraban, dan penting bagi kita untuk merasakannya. Di samping itu, sholat itu pada dasarnya proses mengulang, mengingat kembali peristiwa mi'rajnya Rasul. Sholat itu, ya, proses mengingat kembali peristiwa mi'rajnya Rasul. Supaya apa? Supaya ada kesadaran kita terhadap luar biasanya sholat itu. Dan bukan hanya itu. Ketika kita sholat, kita sedang merecharge, sedang mengisi kembali, ya, keimanan kita, menangkap kembali, ya, kekuatan modal spiritual. Makanya Rasul
kalau ada masalah, yang dilakukan pertama adalah sholat. Sebagai penutup, coba kita merenung. Ya. Rasulullah pada saat itu baru saja ditinggal oleh pamannya. Ini yang andalan beliau, ya, menjadi payung pelindung, ya, dari kekerasan, ya, yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Kemudian beberapa bulan istri tercinta Khadijah wafat. Istri beliau ini orang yang memberi keseimbangan batin. Ada satu, saya belum lihat cek hadisnya. Jadi kalau Rasulullah ada masalah di luar, melihat Khadijah itu 50% terurai. Hilang. Hatinya menjadi tenang. Dan Khadijah ini, istri beliau, orang yang selalu mendukung dakwah beliau dan memberikan hartanya, ya, kemampuan finansialnya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Keduanya, baik sektor publik maupun sektor privat dan diri hari itu hilang. Nabi sedang berada di titik nadir. Ini penting. Tapi lihat, setelah Isra Mi'raj di pagi hari, Nabi, ya, dengan teguh dan percaya diri mengungkapkan, ya, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang susah untuk dinalar, bahkan tidak mampu dinalar akal. Bahkan setelah 1000 tahunan lebih sampai hari ini masih ada perdebatan tentang itu. Tapi Nabi dalam kondisi titik nadir, rapuh, lemah di hadapan masyarakat, ya, berani mengungkapkan secara terbuka peristiwa itu. Sebelumnya sudah dilarang oleh salah seorang perempuan dari keluarga Rasulullah. Jangan dari Rasulullah. Ya. Kondisimu sedang rapuh-rapuhnya. Kalau kamu ungkapkan, akan semakin menjadi-jadi, orang melecehkanmu, ya, orang melakukan kekerasan terhadap dirimu. Tapi lihat, Rasul tetap mengungkapkan peristiwa Isra Mi'raj itu kepada penduduk Mekah secara terbuka. Pertanyaan yang tersisa, ya, spirit seperti apa, ya, kekuatan spiritualis apa, seperti apa yang Nabi peroleh ketika Mi'raj, ketika menghadap Allah. Keyakinan seperti apa yang Nabi dapatkan ketika menghadap Allah sewaktu Mi'raj. Pada saatnya, mungkin khutbah beberapa bulan lagi kita lanjutkan. Ini seperti apa? Kalau tidak, ya, ada kekuatan, keyakinan yang begitu besar di dada Rasulullah, dipastikan Rasulullah tidak akan berani mengungkapkan peristiwa yang di luar nalar itu secara terbuka kepada penduduk Mekah di saat beliau pada titik nadir. Dan kalau Rasul dengan mi'rajnya, kemudian dia bawa sholat, ya, sebagai sarana kita untuk mi'raj ke hadapan Allah, berani untuk itu. Lalu sebagai umatnya yang tidak selemah Rasul, mungkinkah kita menjadi umat yang membiarkan begitu saja, ya, segala kemungkaran, menjadi umat yang lemah di dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Mari kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki sholat kita. Kita terus mendekat kepada Allah. Aku li qauli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum min kullin dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, sekali lagi dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa. Sekali lagi, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, apakah masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di masyarakat, ingatlah, sholat ya, adalah sarana terbaik kita untuk memohonkan pertolongan pada Allah. Kalau dulu Nabi, para sahabat ya memohon pertolongan dan ditolong oleh Allah, pun begitu kita. Itu lihat ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ketika Rasul ya memuji Allah ya, segala pujian, kebaikan, tahiyat semua milik Allah. Lalu Allah jawab pujian Rasul, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau ya Nabi, bagimu rahmat dan keberkahan. Lihat jawaban Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, termasuk hambaku yang soleh. Dan kita hari ini yang ada di sini ya, dapat digolongkan menjadi hamba Allah yang soleh. Kita ingat juga fadkhuli fi ibadi, ketika di surga, untuk jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Ghaffar, yang maha pengampun, Ya Rahman, Ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para eyang-eyang kami, ampunilah dosa para mertua kami, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak keturunan kami. Ya Allah, untuk mereka yang telah wafat, jadikanlah tempat peristirahatan mereka menjadi salah satu dari taman-taman surgamu. Untuk mereka yang masih hidup, ya Allah, jadikanlah masa tua mereka masa tua yang menyenangkan, dan wafatkanlah kelak mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para orang tua kami, bersama pasangan kami, bersama anak keturunan kami di surgamu. Jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami. Kumpulkan pula kami dengan nabimu dan kekasihmu, dan izinkanlah kami bertemu denganmu ya Allah. Ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki, limpahkanlah kami dengan rezeki yang barokah. Ya Syafi, yang maha penyembuh, sembuhkanlah segala penyakit hati yang ada di dada kami maupun penyakit yang ada di badan kami. Ya Allah, yang mudahkan segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami. Yang melapangkan jalan-jalan kebaikan, lapangkanlah jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, untuk saudara kami, kerabat kami, keluarga besar kami, masyarakat kami, yang hari ini sedang sakit, sembuhkanlah. Yang hari ini sedang sulit, mudahkanlah. Yang hari ini sedang sempit, lapangkanlah. Tolong mereka, tolong mereka, tolong mereka. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rafun khafur. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.